video pembelajaran lanjutannya. Oke, komponen pembentuk jaringan berikutnya tadi sudah kita bahas perangkat sama media. Lalu ada pesan atau informasi dan yang terakhir adalah rules atau protokol atau aturan. Nah, apa yang dimaksud dengan protokol? Protokol itu adalah aturan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama untuk mengatur bagaimana sesuatu itu dilakukan. Ini adalah definisi umum dari protokol. Lalu kalau protokol komunikasi itu berarti aturan yang telah disepakati tentang bagaimana sebuah komunikasi itu dapat dilakukan. Jadi dalam komunikasi perlu protokol. Contohnya berkomunikasi dengan dosen, ada protokolnya. Berkomunikasi dengan orang tua, ada aturan-aturan yang ada. Protokolnya ada. Bertemu dengan presiden, ada protokolnya. Ya, di komunikasi, protokol komunikasi berarti memang khusus mengatur bagaimana sebuah komunikasi itu dilakukan. Agar perangkat jaringan dapat berkomunikasi, protokol jaringan harus menetapkan apa-apa yang dibutuhkan dan interaksi-interaksi apa yang harus dilakukan dalam komunikasi antar perangkat supaya bisa berjalan dengan sukses. Jadi di jaringan komputer pun ada yang namanya protokol. Protokol komunikasi antar perangkat jaringan. Nah, biasanya dalam satu komunikasi saja, satu komunikasi antar perangkat itu tidak cukup satu protokol, tetapi melibatkan banyak protokol jaringan yang digunakan berkomunikasi di dalam network jaringan komputer. Nah, rangkaian protokol itu bahasa kerennya namanya protokol suite atau rangkaian protokol. Nah, kalau protokol jaringan apa saja yang ditentukan? Kalau khusus networking protokol, yang pertama, protokol jaringan mengatur bagaimana pesan itu strukturnya dan formatnya ditulis. Jadi, bentuk pesan atau informasi di dalam jaringan itu bagaimana setiap protokol itu menentukan format dan struktur pesan. Kenapa kok ditentukan? Agar pihak-pihak yang berkomunikasi perangkat itu bisa memahami dan mengerti pesan atau informasi yang dikomunikasikan dalam jaringan. Jadi ini semacam kalau di komunikasi kita manusia menggunakan bahasa apa sehingga bisa saling memahami antar perangkat ya karena bahasanya sama. Nah, ini format dan struktur pesan kalau di dalam protokol networking. Lalu protokol jaringan juga mengatur proses-proses apa yang harus dilakukan setiap perangkat untuk melakukan komunikasi. Yang ketiga, protokol jaringan harus mendefinisikan error yang mungkin terjadi di dalam sebuah komunikasi. Ya, gimana cara mendeteksi sebuah error, bagaimana cara mengatasi error tersebut. Jadi kalau di dalam komunikasi ada kesalahan, kesalahannya apa, itu ditentukan oleh protokol. Jadi kemungkinan ada kesalahan A, kesalahan B, kesalahan C. Bagaimana cara mengatasinya? Itu ditentukan dalam protokol jaringan. Lalu yang keempat adalah bagaimana cara memulai dan mengakhiri komunikasi. Ya, sama dengan manusia kan? Jadi menggunakan bahasa yang sama, proses yang harus dilakukan dalam berkomunikasi itu bagaimana, lalu kalau ada kesalahan dalam komunikasi apa yang harus dilakukan, lalu bagaimana memulai dan mengakhiri komunikasi. Sama juga ini dengan komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Ya karena memang jaringan itu dibuat oleh manusia, jadi memang protokol-protokolnya pun mirip dengan protokol komunikasi manusia ya. Nah, ini contoh rangkaian protokol yang digunakan apabila kita membuka suatu web. Nah, sederhananya seperti ini ya. Sederhananya seperti ini kalau kita buka situs di internet. Nah, kita buka browser sebagai web client,
kita mengakses file atau sumber daya yang ada di web server, minimal ada 4 protokol yang dipakai, yang diimplementasikan dalam satu komunikasi, yaitu komunikasi antara web server dan web client. Jadi pertama ada protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Berikutnya ada protokol TCP. Jadi HTTP itu menggunakan juga protokol TCP, Transmission Control Protocol. Lalu ada protokol IP, dan yang terakhir protokol Ethernet. Nah, ini contoh komunikasi buka web ya, dari web server ke web client minimal seperti ini. Ya, ini protokol jaringan yang digunakan. Jadi memang tidak hanya satu. Nah, bagaimana kita bisa memahami cara kerja jaringan? Nah, cara kerja jaringan itu digambarkan, dideskripsikan dengan menggunakan model yang berlapis. Nah, dimodelkan. Jadi pemodelan jaringan itu ada untuk mendeskripsikan bagaimana cara kerja jaringan secara detail. Ya, karena kalau komunikasi manusia bisa dibayangkan ya, kita berkomunikasi memiliki banyak sekali kemudahan. Ada telinga, mulut sebagai alat komunikasi, telinga sebagai alat receivernya, penerimaan, kita memiliki bahasa, ya, suara yang keluar menjadi kata-kata menjadi kalimat. Nah, itu keuntungan kita sebagai manusia. Bagaimana dengan komputer? Komputer hanya mengenal 0 dan 1. Nah, sekarang coba Anda bayangkan bagaimana kita berkomunikasi kalau hanya dengan 0, 1. Atau ada suara, tidak ada suara. Gimana? Coba bayangkan. Kalau kita berbicara seperti ini, Anda bisa memahami karena kita berkomunikasi menggunakan bahasa, ada kalimat. Coba kalau saya berbicara atau berkomunikasi hanya dengan adanya suara atau tidak ada suara. Itu kan sama dengan 0 dan 1 kan? Gimana cara kita berkomunikasi? Contohnya, tet, 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 tet. Tentunya lebih susah kan bagi Anda untuk memahami saya ngomong apa, ngomong dengan siapa, mana suara yang merupakan data, mana yang merupakan noise, ya. Saya batuk, apakah itu data? Gimana cara mendefinisikan mana yang data, mana yang memulai? Tentunya lebih susah. Jadi lebih kompleks kalau kita hanya bisa menggunakan 0 dan 1 di dalam berkomunikasi. Karena itu, makanya banyak sekali proses yang harus dilakukan di dalam komunikasi jaringan komputer. Nah, untuk mensimpelkan, untuk bisa menggambarkan secara jelas, maka kita gunakan model berlapis. Jadi mengklasifikasikan, mengkategorikan proses-proses yang harus dilalui oleh perangkat jaringan di dalam melakukan komunikasi. Jadi dengan menggunakan model berlapis, ada banyak keuntungan. Yang pertama, akan mudah dalam mendesain suatu protokol. Yang kedua, mendukung kompetisi pertumbuhan produk karena produk-produk yang beda merek vendor tetap bisa saling berkomunikasi. Yang ketiga, mencegah adanya perubahan teknologi di dalam suatu lapisan model mempengaruhi kinerja lapisan atasnya atau bawahnya. Lalu yang keempat, menyediakan bahasa yang sama untuk menggambarkan fungsi dan cara kerja jaringan. Ini beberapa keuntungan apabila kita menggunakan model yang berlapis. Ya, mempermudah dalam mendesain suatu protokol. Jadi kalau sudah pakai model berlapis, ini kita tentukan ini protokol yang bekerja di lapisan mana, ya, di lapisan mana. Jadi yang kita utak-atik, kita atur protokolnya nggak mulai dari semua kita ngoding sampai mengirimkan data, enggak, tapi dibagi menjadi bagian-bagian atau lapisan-lapisan tertentu. Sehingga akan mempermudah kita mendesain suatu protokol. Ya, tidak terlalu kompleks, tapi kompleksitasnya itu dikategorikan. Lalu mendukung kompetisi pertumbuhan produk, ya. Karena dengan adanya standarisasi, ya, kita mau
menciptakan produk jaringan, perangkat jaringan, sudah ada ketentuannya dengan model berlapis. Saya mau membuat perangkat router atau membuat perangkat switch. Dia bekerja di lapisan mana, maka saya harus menyiapkan protokol-protokol apa saja. Nah, lalu yang ketiga, mencegah adanya perubahan kapabilitas teknologi dalam suatu lapisan mempengaruhi kinerja lapisan atasnya atau bawahnya. Jadi kalau ada lapisan, nah tentunya kalau kita bagi-bagi ya, oh ternyata lapisan atas itu ada perubahan. Nah, tidak perlu mempengaruhi konfigurasi atau coding semacam itu di lapisan-lapisan yang lain yang tidak mengalami perubahan. Jadi itu keuntungan penggunaan model berlapis. Ya, pemodelan jaringan tipe model berlapis ada dua macam. Ya, ada dua macam model yang kita gunakan untuk menggambarkan cara kerja jaringan. Model pertama merupakan model dengan tipe model protokol. Jadi model protokol ini model yang mengacu pada protokol tertentu. Contohnya adalah model TCP/IP. Model TCP/IP berarti model yang mengacu pada protokol TCP dan protokol IP. Lalu yang secara umum adalah model referensi. Model referensi adalah model yang memberi acuan umum untuk menjaga konsistensi semua jenis jaringan dan servis jaringan. Jadi ini tidak mengacu ke protokol tertentu, tetapi model yang menggambarkan kinerja secara umum, menjadi referensi atau acuan umum apabila kita ingin mengembangkan teknologi perangkat atau protokol jaringan komputer. Contohnya adalah model berlapis OSI atau bahasa Inggrisnya OSI Layer Model. Nah, model itu apa sih? Model itu menyediakan gambaran ya, bukan topologi, tetapi hanya menggambarkan operasi kerja jaringan. Model bukanlah jaringan sesungguhnya. Ya, jadi ini contoh model reference atau referensi yang namanya OSI model. Kalau ini contohnya adalah TCP model. Model berlapis artinya ada banyak lapisan di sini, lebih dari satu. Kalau kita menggunakan model OSI berarti kita mengkategorikan cara kerja jaringan itu menjadi 7 lapisan. Ada lapisan aplikasi, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Kalau kita menggunakan model protokol TCP/IP, cara kerja jaringan hanya diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi 4 lapis atau 4 kategori. Lapisan aplikasi, transport, internet, dan network access. Nah, apa sih? Ini hanya menggambarkan bagaimana kerja jaringan itu dikategorikan. Ya, model ini bukanlah jaringan sesungguhnya. Kalau jaringan sesungguhnya gambarannya adalah seperti yang di atas ini ya. Seperti yang di atas. Nah, ini ada router, ada komputer terhubung dengan switch, lalu ada terhubung dengan router-router. Nah, ini topologi namanya atau diagram network. Ini menggambarkan bagaimana perangkat secara nyata terhubung di dalam jaringan. Nah, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Model TCP/IP. Model TCP/IP terdiri dari 4 lapisan. Lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi ini adalah lapisan yang berfungsi menyajikan data kepada user. Plus encodingnya, encoding itu representasi datanya bagaimana, dan menyediakan dialog kontrol. Karena menyajikan data kepada user langsung, dia harus memiliki dialog kontrol yang menyiapkan interaksi antara user kita sebagai manusia dengan perangkat jaringan. Lalu di bawah lapisan aplikasi ada lapisan transport. Lapisan transport ini fungsinya adalah mendukung komunikasi antar perangkat yang tersebar di seluruh jaringan. Jadi ngurusi komunikasi antar perangkat. Lalu ada di bawahnya lagi lapisan internet. Lapisan internet ini fungsinya menentukan jalur terbaik
yang bisa ditempuh sebuah pesan atau data di sepanjang jaringan komputer. Ini fungsi-fungsi umumnya ya. Lalu lapisan yang paling bawah adalah lapisan network access. Lapisan network access fungsi umumnya adalah mengontrol bagaimana hardware perangkat keras dan media jaringan yang membentuk jaringan komputer. Jadi dia yang melakukan pengontrolan bagaimana perangkat keras kerjanya dan media jaringannya. Bagaimana kerjanya. Nah, ini secara fisik biasanya ya. Kalau di lapisan model reference. Jadi ini model TCP/IP. Lalu, bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan? Nah, proses komunikasi data dalam jaringan itu pertama kali terjadi dengan tahapan pembuatan data di lapisan aplikasi pada perangkat pengirim. Ini adalah proses yang pertama kali terjadi apabila ada komunikasi di dalam jaringan. Pertama, di perangkat pengirim, data dibuat, di-create, di-generate. Lalu, data yang telah di-create dilakukan proses segmentasi. Ya, tadi sudah ada ya, segmentasi artinya data yang ada di lapisan aplikasi dipotong-potong menjadi potongan yang lebih kecil. Nah, setiap potongan nanti dibungkus dengan data oleh setiap protokol pada perangkat pengirim. Lalu yang ketiga, peletakan data pada media oleh lapisan network access. Setelah data dipotong-potong, dienkapsulasi, ditaruh ke media. Lalu data akan berjalan sepanjang jaringan. Ya, sepanjang jaringan itu terdiri dari media dan perangkat perantara. Lalu data diterima di lapisan network access milik perangkat penerima. Jadi data-data potongan data itu sampai di sepanjang jaringan terkirim sampai ke perangkat penerima dalam bentuk potongan-potongan dan ada enkapsulasi data, ada data-data tambahan. Lalu proses yang keenam, data-data tadi dibersihkan dari data tambahan, lalu dirakit ulang menjadi data utuh dan diserahkan, yang terakhir diserahkan ke aplikasi yang sesuai di perangkat tujuan. Nah, ini dihafalkan, dipahami. Untuk lebih memahami, ini contoh gambarannya bagaimana komunikasi data ini tadi terjadi pada jaringan. Jadi, lapisan ini yang di sebelah kiri, lapisan TCP/IP model ya, ini berada di perangkat pengirim. Yang di sebelah kanan berada di perangkat penerima. Jadi contohnya ini ada orang yang menggunakan smartphone mau mengirim data ke sini. Nah, data di-create, di-generate, dibuat pada lapisan aplikasi yang ada di sini. Lalu data dienkapsulasi turun sampai ke lapisan network access, berjalan di sepanjang jaringan, sampai ke perangkat tujuan, di network access, didekapsulasi, disusun lagi, dan diserahkan ke aplikasi penerima di perangkat tujuan. Nah, ini biar lebih mudah Anda pahami langkah-langkah tadi. Nah, seperti ini gambarannya. Oke. Berikutnya, PDU dan enkapsulasi. Jadi, tadi ada kata-kata enkapsulasi. Enkapsulasi itu apa? Enkapsulasi itu adalah penambahan informasi pada potongan data yang telah dilakukan. Nah, jadi proses segmentasi tadi itu memotong-motong data menjadi data yang lebih kecil. Ya, data yang lebih kecil di setiap protokol ditambahi data baru, informasi baru. Nah, untuk gampangannya, analoginya seperti ini. Jadi apabila Anda itu ingin mengirim sebuah buku terdiri dari 1000 halaman ya, terdiri dari 1000 halaman, kalau di dalam jaringan kan harus dipotong-potong. Ya, buku yang ada covernya terdiri dari 1000 halaman, itu harus Anda kirim secara bertahap kalau melalui jaringan. Gimana caranya? Ya, Anda sobek-sobek mungkin kan?
Setelah Anda sobek-sobek, supaya nanti sampai ke tujuan bisa dirakit menjadi buku, tentunya setiap sobekan perlu ditambahi informasi tambahan. Ya, contoh halaman pertama, Anda masukkan amplop. Amplop ini Anda tulis informasi tambahannya, saya Arif Prasetyo mengirim untuk si A dengan alamat di sini ke alamat ini. Ini isinya adalah buku jaringan komputer halaman pertama. Ya, tentunya data yang dipotong harus dienkapsulasi dengan informasi tambahan yang dibutuhkan agar data tersebut bisa sampai ke tujuan dan nggak cuma sampai tapi bisa dirakit kembali menjadi data utuh. Nah, itu adalah proses enkapsulasi. Nah, setiap proses enkapsulasi dilakukan umumnya pada setiap lapisan jaringan, model jaringan. Nah, ini contohnya di sini kita lihat di lapisan aplikasi ada yang namanya data. Nah, data ini merupakan PDU di lapisan aplikasi. PDU itu apa? Protokol Data Unit. Jadi istilah data pada setiap lapisan itu disebut protokol data unit. Di lapisan aplikasi, PDU-nya namanya data. Ya, contoh data pada lapisan aplikasi di sini contohnya adalah email, data email. Ya, data email di lapisan transport tadi akan dipotong-potong menjadi potongan yang lebih kecil. Nah, ini contohnya data dipotong menjadi 3 bagian. Nah, setiap bagian dikasih informasi tambahan di lapisan transport, namanya transport header, ditambahkan pada setiap potongan data. Nah, data dengan transport header di lapisan transport merupakan PDU yang disebut dengan segmen. Nah, jadi PDU di lapisan transport adalah segmen. Segmen tadi merupakan protokol data unit di lapisan transport. Setelah dikasih informasi tambahan, dia diserahkan ke lapisan bawahnya, lapisan internet kalau di TCP/IP. Nah, segmen tadi dikasih lagi oleh protokol yang ada di bawahnya, data atau informasi tambahan yang disebut dengan network header. Ya, segmen dengan network header yang sudah dienkapsulasi menjadi network header disebut dengan paket. Jadi paket adalah protokol data unit pada lapisan network. Kalau di TCP/IP adalah lapisan internet. Nah, paket tadi sebelum ditaruh di media jaringan, dia turun lagi ke protokol yang paling bawah. Kalau di TCP/IP namanya protokol lapisan network access. Di lapisan network access ada protokolnya. Contohnya adalah protokol Ethernet. Nah, paket sampai ke lapisan network access dibungkus lagi, dienkapsulasi lagi dengan data tambahan. Dan biasanya ada depan di header dan nah ini salah ini ya, trailer. Jadi paket dibungkus lagi di depannya namanya frame header, di belakangnya dikasih data tambahan namanya frame trailer. Nah, paket dengan enkapsulasi ini disebut frame. Jadi frame adalah protokol data unit di lapisan network access. Frame ini tergantung bentuknya, tergantung media yang digunakan. Ya. Lalu diletakkan ke media jaringan, bentuknya sudah berupa data 110 dan data digital, yang mana data seperti ini disebut dengan bit. Ya, bit-bit data. Ya, pelan-pelan dipahami ya. Jadi ini adalah proses dari data, email data yang mungkin ketikan kita gitu ya, dokumen, gambar, video, yang pada komputer memang sudah terdiri dari data digital biner ya, 0101. Nah, itu dipotong, dikasih data tambahan. Turun lagi, kasih data tambahan. Turun lagi, menggunakan protokol, kasih data tambahan. Data tambahannya apa? Ya 01 juga kan. Data tambahannya 01 juga. Lalu diserahkan ke media, ditaruh di media jaringan. Nah, ini kita lihat ya animasinya. Ini contohnya ada, nah data web, ini data.
turun ke lapisan bawahnya, lapisan transport, dikasih data lagi setiap potongannya, namanya segmen. Segmen turun ke lapisan bawahnya, oleh protokol bawahnya dikasih data tambahan namanya paket, turun lagi menjadi frame, frame turun ditaruh media menjadi aliran bit-bit data. Dikirimkan menjadi 0101, ada listrik, nggak ada listrik. Kalau medianya fiber optik berarti ada cahaya, nggak ada cahaya, ya, sampai bisa ke tujuan. Nah, nanti di tujuan itu, nanti di tujuan bit-bit datanya tadi diterima, dilakukan proses dekapsulasi, ya. Di dekapsulasi itu mulai di data tambahannya dihapusin, dihilangin. Setiap naik ke protokol sampai ke lapisan aplikasi, dia dihilangkan data-data tambahannya sehingga menjadi data aslinya. Nah, potongan data asli digabung-gabung, diserahkan ke aplikasi yang bersangkutan. Nah, ini gambarannya jaringan komputer bekerja. Ya. Nah, itu tadi model cara kerjanya hampir sama ya. Cuman beda lapisan, jumlah lapisannya. Kalau lapisan TCP/IP tadi ada 4 lapis, kalau model OSI itu ada 7 lapis. Ya. Kalau fungsinya masing-masing hampir sama. Jadi kalau lapisan aplikasi dia menyediakan interface konektivitas antar individu pada jaringan manusia yang menggunakan jaringan data. Lapisan presentasi ini fungsinya menyiapkan kebutuhan format data yang akan dikirimkan antar aplikasi. Jadi dia menentukan format atau bentuk dari data digital. Ya, kalau dokumen berarti formatnya filenya doc, PDF, lalu kalau gambar mungkin JPG, PNG, ya, bitmap. Nah, ini tugas lapisan presentasi. Lalu ada lapisan sesi di bawahnya, dia yang menyediakan layanan yang dibutuhkan lapisan presentasi dalam komunikasi yang mengelola pertukaran data. Berikutnya lapisan transport, di sini adalah berfungsi untuk melakukan segmentasi. Jadi segmentasi itu terjadi di lapisan transport, pemotongan data. Lalu pertukaran dan merakit kembali potongan data, ya, itu tugasnya lapisan transport. Lapisan network, dia menyediakan layanan untuk melakukan perpindahan setiap potongan data di seluruh perangkat yang terhubung di jaringan. Jadi gimana supaya nggak salah perangkat, ya. Ini adalah tugasnya lapisan network. Lalu lapisan data link, dia menyediakan metode pengiriman data antar perangkat sesuai media yang digunakan. Lalu yang terakhir lapisan fisik. Lapisan fisik di sini mengatur bagaimana mekanisme yang harus dilakukan secara hardware dan media. Jadi gimana mengaktifkan, menjaga koneksi, bagaimana mematikan koneksi dalam pengiriman bit-bit data antar perangkat jaringan. Nah, kalau kita bandingkan lapisan TCP/IP dan OSI adalah seperti ini. Jadi memang fungsinya hampir sama, cuman lapisannya diperbanyak kalau di lapisan OSI. Jadi kalau kita lihat fungsi-fungsi lapisan aplikasi, presentation, dan session di lapisan OSI, di model OSI itu fungsinya sama dengan lapisan aplikasi di model TCP/IP. Lalu bawahnya lapisan transport sama dengan lapisan transport di model OSI maupun di TCP/IP, fungsi-fungsinya. Lapisan network model OSI sama juga, fungsinya sama dengan lapisan internet pada model TCP/IP. Nah, yang dua di bawah ini, data link dan physical layer miliknya model OSI, fungsinya adalah sama dengan lapisan network access di model TCP/IP. Nah, ini
model-model jaringan ya. Jadi kita ingat kenapa sih kok ada model? Jadi ini untuk bagi-bagi fungsi sebetulnya. Karena fungsi yang harus dilakukan jaringan komputer untuk menyampaikan informasi itu berbeda dengan kita karena keterbatasan tadi ya, dia cuma taunya 0, 1, ada cahaya, nggak ada cahaya, ada listrik, nggak ada listrik, ada suara, nggak ada suara kalau wireless ya. Maka tidak semudah kalau kita berbicara. Sehingga untuk mengirimkan informasi yang seperti itu butuh banyak proses. Nah, biar nggak susah, maka dimodelkan, diklasifikasi menjadi seperti ini. Jadi ini tujuannya pemodelan jaringan komputer. Ya. Lalu kita bahas berikutnya adalah pengalamatan pada jaringan. Sama dengan komunikasi, pada komunikasi manusia kita membutuhkan pengalamatan sebetulnya di dalam komunikasi. Sama juga dengan komunikasi pada networking. Ya. Coba dalam komunikasi apa? Kebutuhan pengalamatan. Ya. Contoh, kalau kita berbicara apakah butuh pengalamatan? Butuh. Mungkin Anda tidak menyadari, tapi komunikasi yang kita lakukan itu ada pengalamatan. Pengalamatan itu untuk mengidentifikasikan siapa-siapa saja yang saling berkomunikasi. Ya, saya berbicara untuk siapa? Untuk seluruh kelas. Itu sudah ada alamat. Ya, tentu butuh alamat. Ya. Atau walaupun suara saya terdengar untuk Anda semua, kalau saya ingin berbicara ke salah satu anak, saya cukup memanggil namanya. Ya, contoh di sini Khalifatul Ardi. Ada? Ada ya? Khalifatul Ardi. Ada Pak Hadir, Pak. Oke, Anda hadir. Yang lain kenapa nggak menjawab? Semuanya mendengar kalimat atau kata-kata saya, tapi yang menjawab hanya Khalifatul Ardi. Artinya walaupun Anda itu mendengar, ya karena komunikasi yang barusan saya lakukan hanya untuk saya alamatkan ke Khalifatul Ardi, Anda tidak akan ngereken, tidak akan mengacuhkan, ya. Anda tidak acuh akhirnya kan? Nah, itu fungsi pengalamatan ya. Walaupun saya berbicara untuk semua, ada suatu waktu saya mengalamatkan ke salah satu orang komunikasi saya. Nah, itu broadcast lalu unicast. Nah, itu nanti kita pelajari juga di lapisan transport. Nah, jadi pada jaringan komputer juga butuh pengalamatan. Ada 3 macam pengalamatan yang digunakan di dalam komunikasi jaringan. Yang pertama adalah pengalamatan fisik. Pengalamatan fisik ini terjadi nanti pada lapisan data link kalau model OSI model atau network access. Jadi lapisan fisik ini digunakan untuk menentukan perangkat-perangkat secara fisik mana yang sedang berkomunikasi. Ya. Lalu ada pengalamatan logik. Pengalamatan berikutnya adalah pengalamatan logik. Pengalamatan logik ini terjadi nanti pada lapisan network atau lapisan internet, lapisan network pada model OSI, atau lapisan internet pada model TCP/IP. Jadi pengalamatan logik ini gunanya untuk mengarahkan kemana data itu berjalan di sepanjang jaringan. Lalu ada pengalamatan port. Pengalamatan port digunakan untuk mengetahui aplikasi mana yang sedang berkomunikasi. Jadi 3 alamat jaringan ini dibutuhkan agar komunikasi antar perangkat berhasil. Ya. Jadi perangkat itu kan memiliki pengalamatan logik, pengalamatan fisik. Bedanya kalau kita analogikan dengan komunikasi kita secara manusia, pengalamatan logik itu adalah nomor absen Anda di dalam kelas. Jadi Anda punya alamat fisik, ya. Contohnya nama Anda, Joko. Alamat logiknya adalah Joko merupakan anggota kelas TI2A nomor 1. Alamat logik ini kalau di jaringan komputer merupakan IP address, ya, alamat IP. Sedangkan alamat fisik adalah MAC address, ya, pengalamatan MAC. Jadi setiap perangkat punya alamat secara unik, seperti nama Anda, Joko.
Joko Susanto, Joko Widodo, contohnya. Itu alamat fisik. Tetapi untuk mencari Anda berada di mana di sepanjang jaringan membutuhkan alamat logik. Untuk mencari si Joko Susanto ada di mana, itu butuh alamat logik. Contohnya di TI2A nomor 10. Nah, itu alamat logik. Ya, sebagai perangkat Anda punya alamat fisik, yaitu nama dan pengalamatan logik. Jadi kalau saya nyari si Joko ini ada di mana? Oh, ada di kelas TI2A. Ya, dia adalah anggota nomor 10. Namanya Joko. Nah, lalu untuk pengalamatan port buat apa? Pengalamatan port adalah untuk menandai ini aplikasi apa yang nanti saling berkomunikasi. Jadi si Joko ini nggak melulu berkomunikasi atau memikirkan mata kuliah Jarkom, tapi juga mungkin ada pemrograman, ya. Jadi begitu sudah sampai ke Joko, ini data apa sih? Jadi udah cari Joko ada di mana di TI2A, TI2A nomor 10, dicek namanya Joko Susanto, bener. Nah ini dikasih data. Nah, ini data apa? Data apa? Nomor berapa? Nah inilah fungsi dari pengalamatan port. Jelas ya? Jadi begitu sampai si Joko ini kan tidak hanya satu aplikasi yang dia kerjakan mungkin ya. Tidak hanya satu komunikasi. Ada banyak potongan data dari berbagai macam komunikasi. Maka alamat port ini digunakan di dalam jaringan komputer untuk menentukan ini data aplikasi mana. Ya. Jadi begitu. Sudah habis materi hari ini. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Saya stop recordingnya. Nanti saya upload. Sebentar. Saya